Halo, selamat pagi. Shalom, saudara seiman seperjuangan seluruh dunia di hubungan pengabar kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, saudara. Shalom, Masih Yerusalem. Apa kabar? Semalam saya kesel nggak berubah-berubah fantasi saya. Masih serasa hidup di bawah ijazah palsu. Ya kan? Orang mau tidur, au. Kita nggak bermasalah ke masalah seks. Dari zaman Nabi sudah ada perkara masalah seks itu. Sodom dan Gomor segala macam kan? Dan gagal kan? Sudah jelas tertulis di kitab suci. Senjata utama seks dalam merebut kekuasaan itu gagal. Sodom dan Gomora dan segala macam. Makanya dari zaman Soekarno, Hitler nggak ada yang gunakan seks sebagai senjata utama untuk memenangkan ideologi. Cuman fantasi seks ini kan aneh kan, goblok tadi kan. Coba ideologi mana? Komunis, kapitalis, Arab, Israel, mana yang menggunakan seks sebagai senjata utama untuk merebut kekuasaan? Nggak ada. Cleopatra aja yang tokoh seks terkenal itu ada gunakan kekuasaan dia jadi ini menguasai dunia. Dia pun gunakan seks untuk menempel penguasa dunia yaitu bangsa Romawi. Ya kan? Goblok kan dipiara. Kita sih nggak masalah orang fantasi. Orang dari zaman Nabi sudah ada fantasi. Terserah kamu berfantasi bahwa kamu menikah dengan Yesus, itu urusan kamu. Ya terserah, namanya fantasi, terserah. Apalagi kita sudah negara merdeka. Ngerti nggak arti merdeka itu apa? Membunuh Belanda itu. Ngerti nggak arti merdeka? Numpangi Soeharto itu. Tolol kesel benar saya. Udahlah, cari duit aja bagus-bagus, fokus. Bagaimana subsidi minyak kita tuh turun sesuai dengan standar pemerintah harganya. Bagaimana dolar turun. Itu aja fokus. Nggak usah fokus yang aneh-aneh lah. Hidup sudah susah, yang ditambah susah lah. Ya kan? Sudah susah negara ini. Kalian tambah-tambahin. Mau ngutang $1 triliun Presiden Prabowo itu nggak akan selesai masalahnya. Kalau kayak gini terus diselesaikan dengan masalah fantasi. Tolol lah deh. Kalau memang percaya bahwa seks bisa merebut kekuasaan, buktiin. Dudukin DPR, dudukin kantor gubernur. Berani nggak? Daripada nero-nero nggak jelas itu, nggak takut nggak kami. Terbalik teori kamu itu terbalik. Di mana-mana merebut kekuasaan itu, rebut dulu kekuasaan, baru buat undang-undang. Baru kamu bisa maksain. Menurut ideologi kami nggak, matiin kau nggak dulu. Sekarang ideologi masih Pancasila, nggak ada apa-apa, kok maksa-maksa berantem kita. Kayak manusia tolol, itu teorinya. Rebut dulu kekuasaan, baru maksa orang teori kalian itu. Kekuasaan nggak ada ngomong sama berantem kita. Siapa kau di negara ini? Muak bener, sudah 10 tahun lebih ditungguin kapan nih dudukin. Kau usah jauh-jauh deh, nggak usah dudukin misalnya kantor gubernur, duduk kapan dudukin kantor lurah, kapan nuruni gambar Pancasila. Tapi so jago. Udah penakut aja, mantap. Dari zaman Nabi sudah ada pesta seks, nggak masalah gitu, urusan kamu. Bandar narkoba aja ya kan, sampai seluruh dunia lah. Kalau di Amerika itu drug and dealer kan, anti narkoba. Di Indonesia ada BNN, tetap pesta narkoba, sudah ada badan dunia anti narkoba. Apalagi ini fantasi seks, kayak dilindungin bener. Ya kan? Narkoba di negara mana yang nggak ada badan anti narkobanya? Seluruh negara ada badan anti narkoba. Seluruh negara dunia tetap mereka santai pesta seks. Apalagi ini dilindungi secara psikologi. Ya kan? Yang namanya manusia nggak usah diajarin buat susah, nggak usah diajarin buat dosa, nggak usah diajarin buat kesalahan, nggak usah diajarin buat melanggar hukum. Contoh, belajar bahasa asing itu paling gampang belajar bahasa kotornya. Mana buktinya? Contoh, siapa nggak tahu di Indonesia fuck? Apa arti fuck you? Tahu semua, mau tukang anak kecil, tukang kerontong tahu semua. Fuck you. Jari tengah. Gampang ngajarnya, jari tengah tahu semua. Kalau ngajari kotor. Yang susah tuh ngajar orang bener. Makanya dibuat undang-undang, tolol. Tujuan dibuat undang-undang itu apa? Supaya bener. Itu aja dilanggar. Ada undang-undang resmi, Pancasila, KUHP, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Masih ada aliran sesat seperti kalian ini. Bagaimana kalau nggak ada? Kalau nggak ada lagi tempat ibadah di Indonesia rata rentang dibakar orang, ya kan? Ada Pancasila aja kalian sesuka hati fantasi seks. Ada KUHP sesuka hati. Ada pasal 551 KUHP dilarang masuk tanpa izin. Sesuka hati. Ya kan? Karena itu saya nggak masalah. Urusan kalian lah, jangan bawa paksa-paksa. Saya paham demokrasi. Kalian mengklaim, oh saya pacaran dengan Rasul Paulus, urusan kau. Misal kalian klaim kan, biasa aja. Apalagi kita sering pilkada. Kan sering pilkada kita kan, pilkada wali kota, bupati, tanya aja. Contoh kayak di Malaka dulu kan,
Tidak boleh ada masuk spanduk Fitri selain spanduk Fitri. Matikan. Sok jago anak kemarin sore ini. Masuk kan? Seluruh spanduk calon wali kota. Masuk. Berantem gitu. Saya bukan masalah itu. Ya serah. Yang sering pilkada kan. Tenang aja calon wali kota, calon bupati, caleg. 5 RT kita pegang. Tanya aja semua caleg-caleg itu. Pasti ada ketemu tim ses kayak itu. 5 RT kita pegang. Pas pencoblosan, satu suara aja nggak ada zong. Tanya aja caleg, calon wali kota, bupati, gubernur. Pasti ada tim ses kayak gitu. Biasa aja klaim-klaim itu. Tapi jangan paksakan. Kita menerima klaim kalian itu. Jangan paksakan, ribut kita. Terserahlah kalian klaim. Wah tenang aja, APBN milik kami, takut pemerintah. Terserahlah, klaim lah kalau. Biasa aja di dunia nyata nih klaim pecundang seperti kalian biasa aja. Apalagi di dunia pertarungan ideologi politik biasa aja. Tanya aja caleg-caleg. Itu banyak kayak tim ses kayak kalian. Tenang aja caleg, tenang aja calon wali kota, bupati, gubernur. 10 kelurahan kita pegang. Pasti pas pencoblosan zong. Tanya aja caleg-caleg itu kalau nggak percaya. Kumpulnya caleg pasti 30% berkata, iya ada tim ses kayak gitu. Jadi jangan sia-siakan pendidikan politik. Pilkada itu mahal itu. Triliunan. Bapak kamu pembiayai pilkada itu. Duit bapak kamu pembiayai pilkada itu. Nah jangan bohong dong, kata orang Palembang tuh. Jangan sampai maju tanggal. Baju tanggal. Uang maju kita tinggal. Tanyalah orang-orang Palembang. Kita pemilu ini jangan sampai baju dengan tanggal. Apa? Uang maju kita tinggal. Oke teman-teman, konsumen dunia, tetap semangat. Ya kan? Kita tahu tahapan perang ideologi ini baru tahapan perang psikis. Biasanya ceklah sejarah perang dunia, perang ideologi seluruh dunia. Kayak perang CIA lawan KGB dulu kan, perang bintang dulu kan. Saling kirim kucing. Di kucing itu diikatin bom. Cek aja perang kedutaan besar Amerika lawan Uni Soviet dulu. Biasa kirim kucing, kirim tikus, tahu pasang di bom, pasangi kamera. Biasa itu. Makanya kata dalam tempurung belajar ya, belajar. Ingat, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Armageddon. Jesus by the US will take control of the world. Believe me. I love Jesus. Tuhan Yesus menang. Keep spirit. I love you all.